Di sebuah desa terpencil bernama Angger Jiplak, seorang tukang kredit keliling mati dengan cara mengenaskan. Tapi sejak malam itu, warga mulai mendengar suara langkah melompat di jalan tanah dan koin-koin berlumur darah muncul di depan rumah mereka. Orang bilang, kalau kau dengar uang jatuh di tengah malam, jangan dipungut, karena mungkin itu bukan uang manusia. Desa Angger Jiplak selalu tampak tenang di siang hari. Suara ayam, tawa anak-anak, dan desir angin dari hutan belakang membuatnya terasa damai. Tapi warga tahu desa itu menyimpan sesuatu yang tidak boleh disentuh, terutama setelah matahari terbenam. Sarmadi, tukang kredit keliling, adalah sosok yang paling dikenal sekaligus paling dibenci di desa itu. Tiap sore, ia berkeliling dengan motor tuanya, tas hitam di bahu, mencatat utang warga di buku tebal yang selalu dijaga lebih dari nyawanya sendiri. Utang, tetap utang. Begitu ucapnya setiap kali ada orang mencoba menunda pembayaran. Ia tak peduli orang itu sakit, miskin, atau berduka. Baginya, angka di buku catatan lebih penting daripada nyawa manusia. Hari itu, matahari mulai condong ke barat ketika Sarmadi berhenti di depan rumah reot di ujung jalan setapak. Rumah itu milik Mbah Sarti, seorang dukun tua yang sudah lama hidup sendirian. Rumornya, Mbah Sarti bisa menyembuhkan penyakit berat, tapi juga dikenal punya ilmu hitam. Sarmadi tak percaya hal-hal begitu. Baginya, semua orang sama saja. Kalau punya utang, harus bayar. Ia mengetuk pintu kayu yang lapuk dan suara serangga berhenti sejenak. Mbah Sarti, waktunya bayar cicilan. Udah 3 minggu nunggak loh. Teriak Sarmadi sambil melirik ke sekeliling. Tak ada jawaban. Dari balik pintu terdengar suara batuk pelan. Lalu suara perempuan serak menjawab. Aku sudah bilang, aku ora iso bayar saiki le, ora ana duit. Sarmadi mendengus. Lah kowe kan bisa bantu orang sakit, pasti dibayar toh? Masak tukang kredit kayak aku aja kalah sama dukun? Pintu berderit terbuka. Di dalam tampak Mbah Sarti duduk di tikar lusuh. Matanya cekung, kulitnya pucat kekuningan, dan di belakangnya tampak mangkuk berisi bunga 7 rupa serta dupa yang baru saja padam. Bau menyan bercampur amis memenuhi udara. Sarmadi melangkah masuk tanpa izin, menatap meja kayu kecil di mana selembar uang 2000-an tergeletak. Kalau nggak bisa bayar, ya barangnya tak sita. Panci, mangkok, apa kek, daripada utangnya numpuk, katanya sambil melangkah mendekat. Wajah Mbah Sarti menegang. Jangan sembrono le, opo kowe ora wedi balasan? Sarmadi tertawa kasar. Balasan? Aku cuma takut kalau duitku nggak balik. Udah, Mbah, aku ambil barang ini aja, biar lunas sebagian. Tangannya terulur mengambil kendi kecil dari altar di sudut ruangan, tempat orang biasa menaruh sesajen. Baru saja jari-jarinya menyentuh kendi itu, Mbah Sarti menepuk lantai keras-keras dan suara aneh menggema seolah berasal dari bawah tanah. Mata Sarmadi mendadak panas. Ia mundur, tapi mulutnya bergetar, tak bisa bicara. Mbah Sarti menatap tajam dan berkata lirih, kowe ora bakal iso tenang lek uripmu mikir duit. Akun dongake supaya kowe ngerti rasane ditagih sakan jero lemah. Sarmadi memaki pelan dan keluar tergesa. Ia menendang pintu, menyalakan motor, dan meninggalkan rumah itu sambil menatap ke spion. Tapi di kaca spion, bayangan Mbah Sarti tampak tersenyum aneh dengan mata merah menyala. Malamnya, hujan turun deras. Rumah Sarmadi yang berada di tengah desa terasa dingin dan pengap. Ia mengeluh badannya panas, kepalanya berat, dan tenggorokannya kering. Istrinya, Lasmi, menyuruhnya ke puskesmas, tapi Sarmadi menolak. Besok aja, cuma masuk angin, katanya, terbatuk keras hingga darah menetes di lantai.
Tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara motor tuanya di luar rumah. Padahal kuncinya masih tergantung di dekat jendela. Ia membuka pintu dan menatap ke pekarangan. Motor itu menyala sendiri, lampunya berkelip, dan di balik cahaya redup itu terlihat sosok seperti dirinya sendiri berdiri di samping motor. Hanya saja tubuh sosok itu kaku, terbungkus kain putih, dan wajahnya pucat tanpa mata. Sarmadi mundur ketakutan, tapi tubuhnya kaku. Suara itu berbisik pelan, "Kowe, tagihanku wis lunas, saiki gantian aku sing nagih." Sarmadi berteriak sekencang-kencangnya, tapi suaranya tak keluar. Ia tersungkur, tubuhnya menggigil, dan matanya terbuka lebar. Saat istrinya terbangun, ia menemukan Sarmadi sudah tak bernyawa. Darah mengalir dari hidungnya, dan jari-jarinya masih menggenggam secarik kain putih kecil seperti potongan kafan. Keesokan harinya, warga desa Angger Jiplak ramai mengiringi pemakamannya. Tak ada yang berani mendekat terlalu dekat dengan jenazah karena darah segar masih menetes dari mulutnya, padahal sudah dimandikan. Saat penguburan, langit mendung berat, dan ketika tali kain kafan terakhir diikat, suara petir menyambar di atas makamnya, membuat sebagian warga menjerit dan mundur. Pak Wiryo, kepala dusun, hanya bisa menggeleng. Orang kayak dia, meninggalnya pun gak tenang, katanya lirih. Dan malam itu, semua anjing di desa Angger Jiplak menggonggong ke arah kubur baru di pemakaman utara. Suara mereka serempak, panjang, dan putus di ujung, seolah menandakan sesuatu baru saja bangkit dari tanah. Sudah seminggu sejak pemakaman Sarmadi, tapi suasana di desa Angger Jiplak belum benar-benar tenang. Sejak malam pertama ia dikubur, warga sering mendengar suara anjing melolong serempak ke arah pemakaman utara. Setiap kali suara itu muncul, angin berembus lebih dingin dari biasanya, dan lampu-lampu minyak di rumah warga berkedip aneh, seolah dihembus napas yang tak terlihat. Istrinya, Lasmi, sejak hari ketiga lebih banyak diam. Rumah mereka kini gelap, jendela ditutup kain hitam, dan orang jarang melihatnya keluar. Lasmi sering terdengar berbicara sendiri di malam hari, seakan tengah menjawab seseorang yang tak tampak. Beberapa tetangga mulai takut mendekat, apalagi setelah Bu Wagini, tetangga sebelah, mendengar suara langkah sepatu Sarmadi di depan rumahnya, padahal tak ada siapapun di luar. Kredit, kredit. Suara itu pelan, tapi jelas, datang dari arah jalan setapak dekat rumah Sarmadi. Warga mengira itu hanya bayangan pikiran, tapi suara itu muncul lagi malam berikutnya. Kali ini lebih jelas, seperti suara laki-laki parau yang memanggil dari kejauhan. Bahkan ada yang mendengar bunyi bel sepeda motor tuanya disertai tawa pelan, tawa yang dulu sangat khas milik Sarmadi. Malam keempat, Pak Wiryo, kepala dusun, memutuskan memeriksa sumber suara. Ia mengajak dua pemuda, Ranto dan Bima, membawa senter dan pentungan kayu. Mereka menunggu di depan rumah Sarmadi sekitar pukul 11 malam. Hujan baru reda, jalanan licin, dan kabut turun dari arah sawah belakang. Ketika jam menunjukkan pukul 11:30, suara motor terdengar samar-samar dari kejauhan. "Dengar, Pak," bisik Ranto, menggenggam senter erat-erat. Pak Wiryo mengangguk. Lampu motor tua tampak redup di tikungan jalan, padahal motor Sarmadi sudah disimpan di rumahnya dan tak pernah lagi dinyalakan. Suara itu berhenti tepat di depan rumah mereka berdiri, lalu terdengar langkah kaki menyeret. Serak, serak, serak. Senter Ranto menyorot ke arah jalan, dan untuk sepersekian detik mereka melihat sesosok tubuh terbungkus kain putih melompat pelan seperti menapak di udara. Kain kafannya kotor berlumpur, bagian kepala terikat longgar, dan di bawah kain itu menetes air tanah bercampur darah. Bima menjatuhkan senternya,
Tubuhnya gemetar. Sosok itu berhenti di depan rumah Lasmi, menatap seolah mencari sesuatu, lalu mengeluarkan suara serak dari balik kain. "Sudah, bayar, belum?" Begitu suara itu keluar, angin bertiup kencang. Daun-daun pisang bergetar keras dan seluruh lampu minyak di rumah warga padam bersamaan. Ketika senter Ranto kembali dinyalakan, sosok itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah setumpuk uang receh basah berserakan di tanah. Bau amisnya menyengat sampai menusuk hidung. Pagi harinya, kabar tentang uang misterius itu menyebar. Warga berdatangan, beberapa mengambil koin-koin itu untuk diperiksa. Uang itu benar-benar nyata, masih berlumpur, dan beberapa menempel bercak merah kecoklatan seperti darah kering. Namun anehnya, saat Jono, anak kecil berumur 9 tahun, menemukan satu koin di jalan dan menyimpannya di saku, ia mendadak demam tinggi malam itu. Ibunya panik dan memanggil Bu Wagini untuk membantu. Ketika mereka mencoba menyalakan lampu minyak di kamarnya, api tak mau hidup. Udara di kamar Jono begitu dingin dan di dinding tampak bekas jari-jari tanah yang panjang seperti baru saja mencakar dari luar jendela. Tengah malam, Jono berteriak histeris. Ibunya melihat tubuh anaknya menggigil, bola matanya membulat lebar, menatap sudut kamar sambil berulang-ulang berucap, "Ada orang, lompat-lompat, minta uang." Setelah itu, Jono pingsan. Saat warga datang membantu, saku celananya ditemukan kosong, tapi telapak tangannya menggenggam potongan kain putih lembab yang baunya busuk seperti tanah kubur. Esok paginya, Jono belum juga sadar. Warga mulai resah. Mereka yakin arwah Sarmadi belum tenang. Beberapa orang menyarankan Pak Wiryo agar memanggil Mbah Sarti, dukun tua di ujung desa yang dulu ditagih utang oleh Sarmadi sebelum meninggal. Tapi sejak kematian Sarmadi, Mbah Sarti tak pernah keluar rumah. Rumahnya gelap, pintunya tertutup rapat, dan banyak yang bilang mereka mendengar suara orang mengaji dari dalam. Tapi suaranya berat, bukan suara manusia biasa. Malam ketujuh, suara kredit terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, menyusuri sepanjang jalan desa. Warga mengintip dari balik jendela, melihat bayangan panjang melompat-lompat perlahan melewati tiap rumah, meninggalkan jejak lumpur di tanah basah. Lasmi, yang selama ini tak pernah keluar sejak suaminya dikubur, tiba-tiba membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Beberapa tetangga yang mengintip dari kejauhan melihatnya melangkah keluar dengan wajah kosong, seolah sedang dipanggil. Ia berdiri di depan jalan, memandangi kegelapan, lalu berbicara pelan. "Mas, sudah waktunya keliling lagi ya." Tak ada yang berani menolong. Dari arah kuburan, samar-samar terdengar suara motor tua menyala, lalu berhenti di tengah malam. Setelah itu, semuanya sunyi. Keesokan harinya, Pak Wiryo menemukan Lasmi duduk di depan rumah dengan mata kosong. Di tangannya tergenggam buku catatan utang milik Sarmadi yang sudah kotor dan basah. Di halaman terakhir buku itu tertulis dengan tulisan tangan gemetar, "Tagihanku belum lunas, akan kutagih satu persatu." Dan di bawah tulisan itu menempel sehelai kain kafan kecil yang basah, meneteskan air tanah. Desa Angger Jiplak belum pernah sesenyap itu. Sejak buku catatan utang milik Sarmadi ditemukan di tangan Lasmi, tak ada satupun warga yang berani keluar malam. Semua lampu rumah kini dibiarkan menyala sampai pagi, tapi cahaya kuning redup itu tak mampu mengusir dingin yang aneh, dingin yang terasa seperti keluar dari tanah. Anjing-anjing menggonggong ke arah pemakaman utara setiap malam. Suara mereka seperti menandakan sesuatu yang bergerak di balik batu-batu nisan. Kadang
Di sela lolongan itu, terdengar bunyi seperti tanah yang digali dari dalam. Grok, grok, grok. Pelan tapi berirama. Pada malam ketiga, setelah kejadian dengan Lasmi, Pak Wiryo tak tahan lagi. Ia memanggil 2 orang tua kampung, Pak Darto, penjaga kuburan, dan Kasim, tetangga dekat rumah Sarmadi. Mereka berkumpul di pos ronda yang diterangi lampu Petromax. Angin bertiup dari arah hutan, membawa bau tanah basah dan bunga melati. "Kita harus periksa kubur Sarmadi," kata Pak Wiryo pelan. "Sejak dia mati, banyak kejadian aneh. Kalau dibiarkan, desa kita bisa celaka." Pak Darto menelan ludah. "Aku penjaga kuburan, Pak. Tapi kubur itu nggak biasa. Tiap pagi tanahnya basah. Padahal nggak hujan. Aku udah coba taburi kapur, tetap aja lembab." Keputusan dibuat. Mereka akan menggali kubur Sarmadi malam itu juga, ditemani beberapa warga muda yang berani, sambil membawa cangkul, obor, dan kitab kecil untuk doa. Mereka berjalan beriringan menuju pemakaman di tepi hutan. Kabut turun tipis. Di antara nisan-nisan tua, hanya suara langkah dan desir angin yang terdengar. Udara begitu berat, seolah mereka berjalan menembus sesuatu yang tak terlihat. Kuburan Sarmadi berada di pojok paling utara, di bawah pohon asam besar yang daunnya jarang sekali gugur. Tanah di atas makamnya memang basah, lembek seperti baru disiram. Beberapa bagian bahkan tampak bergerak perlahan, seperti napas yang datang dari bawah. "Bismillah." Pak Wiryo memberi isyarat. Cangkul pertama menembus tanah dan bunyinya langsung aneh. Plek, plek, seperti menghantam daging basah. Setiap kali tanah diangkat, muncul uap putih tipis yang berbau anyir. Salah satu warga, Ranto, menutup hidungnya. "Bau apa ini, Pak? Kayak darah basi." Tak ada yang menjawab. Mereka terus menggali hingga ujung cangkul menyentuh sesuatu yang keras. Begitu tanah terbuka cukup lebar, tampak kain kafan putih yang terendam air berlumpur. Anehnya, kain itu masih bersih dan baru, tidak seperti yang sudah dikubur seminggu. Dan yang membuat bulu kuduk berdiri, dari selalipatan kain terlihat darah segar menetes. Pak Darto gemetar. "Ya Allah, ini belum busuk sama sekali." Pak Wiryo berlutut, mendekatkan obor. Wajah Sarmadi terlihat jelas di bawah kain yang sedikit terbuka. Kulitnya pucat seperti lilin, tapi matanya terbuka lebar menatap lurus ke arah mereka. Ranto berteriak dan mundur menjatuhkan obor. Api hampir padam, tapi sebelum redup, semua sempat melihat sesuatu yang tak akan mereka lupakan. Mulut Sarmadi bergerak pelan, seperti ingin berbicara. "Tagihanku belum selesai." Obor jatuh, api menyambar ujung kain kafan, membuat asap putih tebal keluar dari lubang itu. Pak Wiryo cepat menaburkan tanah untuk memadamkan api. Tapi saat asap hilang, tubuh Sarmadi sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah kain kafan terbakar setengah dan genangan air merah pekat di dasar liang. Mereka membeku. Tak seorang pun berani bicara sampai ayam jantan berkokok dari kejauhan. Saat cahaya fajar muncul, tanah di kubur itu menutup sendiri, seperti ada tangan besar yang menepuknya dari dalam. Kabar penggalian itu menyebar cepat. Sebagian warga percaya kubur itu angker. Sebagian lagi bilang arwah Sarmadi memang belum tenang karena mati penasaran. Sejak hari itu, warga tak lagi lewat jalan pemakaman. Bahkan di siang bolong, hawa di sekitar sana terasa lembab dan berat. Tapi yang paling aneh terjadi malam berikutnya. Bu Wagini, yang rumahnya paling dekat dengan kuburan, mendengar suara langkah berat di pekarangan. Ia mengintip dari sela jendela dan matanya hampir tak percaya. Tanah di depan rumahnya retak kecil, lalu muncul genangan air bening. Dari dalam genangan itu, gelembung-gelembung udara naik perlahan
diikuti bau busuk tanah kubur. Saat ia mundur, suara berat terdengar jelas di luar rumah. "Bayar cicilanmu." Bu Wagini menjerit dan pingsan di tempat. Pagi harinya, warga menemukan halaman rumahnya becek berlumpur, dan di atas lumpur itu berserakan beberapa lembar uang receh berkarat serta potongan tali kafan berwarna kecoklatan. Pak Wiryo akhirnya memerintahkan warga menutup kembali kubur Sarmadi dengan batu besar agar tak ada yang bisa keluar atau masuk. Namun, keesokan paginya batu itu pecah dua dan di tengah-tengahnya tampak bekas jari menekan dari bawah. Semua orang di desa akhirnya sadar, apapun yang mereka kubur malam itu belum benar-benar mati. Dan setiap kali angin bertiup dari arah pemakaman utara, mereka bisa mendengar suara lirih, seperti seseorang yang sedang mencatat nama-nama. Utang, Pak Darto, Bu Wagini, Ranto, semua belum lunas. Sejak malam kubur Sarmadi digali, suasana di desa Angger Jiplak berubah seperti desa mati. Tak ada anak-anak yang bermain, warung-warung tutup lebih cepat, dan suara jangkrik malam terasa seperti tangisan samar dari kejauhan. Yang lebih aneh lagi, setiap pagi warga menemukan uang logam dan lembaran lusuh tergeletak di halaman rumah mereka. Tidak banyak, hanya 2 atau 3 ribu rupiah, tapi selalu basah berlumpur dan berbau anyir. Awalnya warga mengira itu hanya iseng. Namun 3 hari kemudian, Bu Wagini yang sempat mendengar suara dari luar rumah malam itu meninggal mendadak. Tubuhnya ditemukan di ruang tengah, memegang uang logam berkarat yang sama seperti di halaman rumahnya. Di telapak tangannya tampak bekas lingkaran hitam gosong, seperti terbakar sesuatu yang panas dari dalam kulit. Pak Wiryo datang bersama perangkat desa dan 2 polisi dari kecamatan. Mereka bingung, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi wajah Bu Wagini menatap ke atas dengan mulut terbuka, seperti orang yang melihat sesuatu sangat menakutkan sesaat sebelum mati. "Aku pikir kita harus bakar semua uang itu," kata Pak Darto saat rapat malam di balai desa. "Uang kayak gitu nggak beres, Pak. Bisa jadi itu dari kuburan." Namun Kasim, tetangga sebelah rumah Bu Wagini, menyela pelan. "Tapi aku lihat sendiri malam tadi, ada orang lewat depan rumah. Jalannya pelan, kayak diseret. Di tangannya ada tas kain yang meneteskan air. Aku kira maling, tapi pas aku nyorot pakai senter, astagfirullah. Wajahnya pucat putih kayak kapur, dan matanya." Kasim berhenti bicara. Suaranya bergetar. Matanya itu kayak mata Sarmadi waktu dikubur dulu. Kabar itu cepat menyebar. Orang-orang mulai yakin arwah Sarmadi kembali menagih utang. Yang menolak membayar atau masih berhutang padanya semasa hidup mulai menerima uang berdarah itu. Dan setelah menerima, dalam waktu 3 hari, mereka akan meninggal dalam keadaan mengerikan. Korban kedua adalah Ranto, pemuda yang ikut menggali kubur Sarmadi. Ia ditemukan mati, tergantung di belakang rumah. Lidah menjulur, wajahnya membiru. Di bawah kakinya berserakan uang lembaran kertas yang basah, seperti habis direndam air sumur. Di antara lembaran itu ditemukan sepotong tali kafan. Ketika Pak Wiryo datang memeriksa, ia menemukan sesuatu di dinding kayu rumah Ranto. Bekas jari berlumpur menulis kata lunas. Malam itu desa semakin kacau. Banyak warga membakar uang yang mereka temukan, tapi setiap kali api menyala, terdengar suara lirih dari arah hutan, seperti desahan panjang. "Bayar, bayar." Beberapa warga mendatangi Mbah Sarti, dukun tua yang tinggal di ujung hutan. Perempuan renta itu hidup menyendiri, terkenal bisa mengusir makhluk halus, tapi juga ditakuti karena sering berbicara sendiri di malam hari. Saat rombongan datang, Mbah Sarti hanya duduk di depan tungku dengan mata setengah tertutup. "Kalian terlambat,"
katanya pelan. Arwahnya sudah diikat oleh rasa dendam. Dulu waktu hidup, banyak yang menipu dia. Sekarang, ia menagih bukan uang, tapi nyawa. Pak Wiryo menatap dukun itu dengan wajah tegang. Lalu, apa yang bisa kami lakukan, Mbah? Mbah Sarti menatap lurus ke arah Pak Wiryo, suaranya serak. Kalian harus cari buku catatannya. Buku itu bukan sekadar tulisan utang, tapi media tempat dia menyimpan nama-nama. Siapapun yang tercatat di sana tak akan selamat sebelum arwahnya tenang. Mbah Sarti lalu memberi satu pesan aneh. Jangan bakar uang itu, kembalikan ke tanah di tempat pertama kali ditemukan. Kalau tidak, dia akan datang sendiri mengambilnya. Malam itu juga, Pak Wiryo bersama Kasim mencoba mengikuti pesan itu. Mereka menggali lubang kecil di halaman Bu Wagini, tempat uang pertama ditemukan. Namun ketika mereka menimbun uang itu kembali, tanah bergetar halus. Dari bawah muncul gelembung udara besar, diikuti suara lirih dari kedalaman tanah. Kurang. Pak Wiryo pucat. Kurang apa? Tiba-tiba lampu Petromax padam. Dalam kegelapan hanya terdengar napas berat dan bau busuk menguar seperti bangkai busuk berendam air. Dari arah belakang, Kasim melihat sesuatu berdiri di bawah pohon kelapa. Sosok putih kaku dengan wajah hitam kebiruan dan mata menyala merah samar. Pocong itu menatap mereka diam-diam. Tangan yang masih terikat kafan terangkat sedikit menunjuk ke arah mereka. Suaranya pelan tapi jelas. Masih banyak yang belum bayar. Mereka berlari secepat mungkin ke balai desa. Saat sampai, Pak Wiryo menyadari sesuatu. Di dalam sakunya terselip uang logam basah yang tak ia bawa sebelumnya. Keesokan harinya, kabar makin menakutkan. Warga yang tinggal dekat kuburan mendengar suara langkah berat setiap malam. Kadang, dari jendela, terlihat bayangan putih melompat pelan dari satu rumah ke rumah lain. Bau tanah basah menyertai setiap kemunculannya. Dan tiap kali seseorang mendengar bisikan bayar, esoknya mereka akan menemukan uang berdarah di depan pintu. Hanya satu nama yang belum tersentuh, Pak Wiryo. Namun, malam berikutnya, saat ia membuka buku catatan desa, di antara halaman daftar warga, ada tulisan baru yang bukan tangannya sendiri, dengan tinta merah pekat dan huruf besar. Pak Wiryo belum lunas. Desa Angger Jiplak kini seperti desa tanpa napas. Langit selalu kelabu, embun terasa berat seperti air kubur, dan suara ayam pun seolah enggan berkokok. Sejak tulisan merah bertuliskan, Pak Wiryo belum lunas, muncul di buku catatan desa. Kepala dusun itu tak bisa tidur. Setiap malam, ia mendengar suara langkah di teras rumahnya. Berat, diseret, berirama. Kadang disertai bunyi koin jatuh dari meja, atau suara seseorang membalik halaman buku di ruangan depan. Ia tahu siapa yang datang, tapi ia tak berani menyebut namanya. Malam itu, jam menunjukkan pukul 1:14. Angin dari arah utara bertiup dingin, membawa bau tanah basah dan melati busuk. Pak Wiryo duduk di ruang tengah dengan lampu teplok menyala redup. Di tangannya ada kitab kecil pemberian Mbah Sarti, berisi doa pengusir makhluk halus. Ia membaca pelan, tapi tangannya gemetar. Kalau malam ini dia datang lagi, bisiknya pada diri sendiri, aku harus hadapi. Aku kepala dusun, aku yang tanggung jawab. Namun begitu angin bertiup lebih keras, lampu teplok bergetar dan redup, suara pintu depan berderit perlahan. Dari luar terdengar bunyi langkah berat, drek, 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 disertai bunyi seperti benda jatuh dari saku seseorang. Koin berguling di lantai, berhenti tepat di depan kaki Pak Wiryo. Ia menatap. Koin itu basah berlumpur dan dari permukaannya menetes cairan merah. Di udara, bau busuk makin menyengat. Bayar. Suara itu pelan,
tapi bergema dari segala arah. Pak Wiryo memutar kepalanya cepat. Tak ada siapapun. Tapi saat ia menatap pintu, bayangan putih berdiri di sana. Sosok itu tinggi, terbungkus kain kafan kusam, dan bagian kepala miring ke satu sisi, seperti lehernya patah. Matanya merah samar, seperti bara yang hampir padam. Pak Wiryo berusaha membaca doa, tapi suaranya serak. Tangannya bergetar memegang kitab, sementara sosok itu bergerak perlahan mendekat, melompat pelan seperti tali menggantung di kakinya. Setiap kali mendekat, suhu ruangan turun drastis, napas Pak Wiryo keluar seperti asap. Sarmadi, aku akan lunasi. Aku akan bantu kau tenang. Tapi pocong itu tak berhenti. Dari ujung kain kafannya menetes air tanah bercampur darah, menimbulkan jejak basah di lantai kayu. Lalu, di balik tubuhnya, muncul bayangan lain, samar tapi banyak. Puluhan sosok menyerupai manusia. Wajah mereka pucat keabu-abuan, mata kosong. Mereka adalah orang-orang yang pernah berhutang pada Sarmadi. Semua sudah mati. Mereka berdiri di belakang arwah Sarmadi, seolah menjadi saksi, menatap Pak Wiryo dalam diam. Pocong Sarmadi mengangkat tangan yang masih terikat, menunjuk ke dada Pak Wiryo. Kau yang kuberi kepercayaan, menipu, nama, aku hilang dari catatan. Pak Wiryo tersentak. Ia teringat, sebelum kematian Sarmadi, ia sempat meminta buku catatan utang itu untuk diperiksa. Dan memang ia sengaja menghapus beberapa nama, termasuk namanya sendiri. Ia tak pernah menyangka keserakahannya akan membawa dendam sampai ke alam kubur. Air matanya mengalir. Ampuni aku salah, aku kembalikan semua uangmu. Tapi suara pocong itu kini bergema berat seperti dua dunia bertubrukan. Terlambat, yang hidup harus bayar dengan hidup. Tiba-tiba, lampu teplok padam, kegelapan menelan ruangan, dan dari arah pintu terdengar suara lantai berderak seperti kayu diinjak sesuatu berat. Lalu bau busuk semakin kuat hingga Pak Wiryo nyaris muntah. Dalam gelap, terasa tangan dingin menyentuh pundaknya. Licin, basah, berat. Ia berteriak dan menyalakan korek api, tapi cahayanya hanya cukup untuk menampakkan wajah yang menempel di dekatnya. Sarmadi dengan mata terbuka lebar, bibir sobek dari telinga ke telinga, dan mulutnya berisi lumpur. Api korek padam seketika. Beberapa jam kemudian, suara jeritan terdengar dari arah rumah Pak Wiryo. Warga berlari datang dengan membawa obor. Rumah itu gelap dan dingin. Di dalam, mereka menemukan Pak Wiryo tergantung di ruang tengah. Matanya melotot, lidah menjulur, tubuhnya basah, berlumpur. Di bawah kakinya berserakan uang logam, basah dan menghitam. Di dinding belakang meja, dengan tulisan besar dari lumpur, ada kalimat, "Semua sudah lunas." Keesokan paginya, Mbah Sarti datang ke lokasi dengan langkah pelan. Ia hanya menghela napas panjang. Yang dikejar sudah selesai, katanya. Tapi dendam yang menetes dari tanah ini belum kering. Warga menatap halaman rumah Wiryo dengan ngeri. Tanahnya tetap basah meski matahari sudah tinggi. Di antara genangan air itu, mereka melihat bayangan pocong Sarmadi muncul sebentar, menatap mereka semua dengan mata merah membara, lalu lenyap bersama angin. Sejak malam itu, tak ada satupun warga yang mau menyentuh uang yang ditemukan di jalan. Desa Angger Jiplak perlahan kosong, ditinggalkan warganya satu persatu. Hanya anjing-anjing yang masih menggonggong di malam hari ke arah kuburan Sarmadi yang tak pernah kering. Setelah malam ketika Pak Wiryo ditemukan tergantung di ruang tamunya, Desa Angger Jiplak seperti kehilangan detak. Pagi datang tanpa suara ayam, dan angin dari arah utara membawa bau tanah basah bercampur darah kering. Seluruh rumah menutup pintu rapat-rapat.
hanya Mbah Sarti yang masih berani keluar, berjalan perlahan dengan tongkat bambu menuju kuburan utara, tempat jasad Sarmadi dulu dikuburkan dan kini menjadi pusat ketakutan. Tanah di sana tetap basah meskipun sudah berhari-hari tak turun hujan. Genangan air di atasnya berwarna kehitaman, mengeluarkan uap tipis yang berbau anyir. Di atas nisan, selembar uang logam menempel sendiri, berputar perlahan seperti didorong sesuatu dari bawah. Mbah Sarti menancapkan tongkatnya, menggumamkan doa panjang, lalu menatap ke langit. Kau belum pergi, Sarmadi, tapi yang kau cari sudah kau dapat. Dari balik pepohonan, angin menjawab dengan desiran panjang. Suaranya terdengar seperti bisikan. Belum semua. 3 hari setelah kematian Pak Wiryo, hujan deras turun tiba-tiba. Petir menyambar pohon asam di dekat kuburan, memecahnya 2. Di antara batang yang retak, warga yang masih bertahan melihat sesuatu jatuh. Sebuah buku lusuh, terbungkus kain kafan yang telah mengering. Itu buku catatan utang Sarmadi. Kasim yang menemukan benda itu menjerit histeris. Ia melempar buku itu ke tanah, tapi dari halaman-halamannya menetes air merah. Nama-nama di dalamnya masih terbaca. Semuanya dicoret satu persatu, kecuali satu yang tersisa di halaman terakhir. Kasim belum lunas. Kasim membeku. Malamnya, ia mengunci diri di rumah, menyalakan semua lampu. Tapi sekitar tengah malam, listrik tiba-tiba padam. Dari atap terdengar bunyi berat duk, 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 seolah ada sesuatu melompat pelan. Dinding rumahnya bergetar dan bau tanah basah menyeruak dari bawah pintu. Ia mengambil senter dan berjalan ke ruang depan. Lantai kayu di bawah kakinya basah, tapi bukan air, lumpur. Dari arah dapur muncul suara gemerincing koin. Ia menyorot senter dan cahaya jatuh tepat pada tas kain tua tergantung di pegangan pintu. Tas itu meneteskan cairan hitam, lalu jatuh dengan suara lembek. Begitu menyentuh lantai, tas itu terbuka sendiri, menumpahkan uang logam penuh darah. Dari balik bayangan dapur, muncul Sarmadi, wajahnya setengah tertutup kain kafan, matanya merah seperti bara. Sekarang giliranmu, Kasim. Kasim menjerit dan berlari keluar rumah tanpa sempat memakai sandal. Hujan deras mengguyur, petir menyambar, tapi suara loncatan berat itu mengikutinya dari belakang. Plak, 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 semakin dekat. Ia berlari menuju rumah Mbah Sarti, menabrak pagar bambu hingga roboh. Begitu pintu terbuka, ia langsung bersembunyi di belakang dukun tua itu, menangis ketakutan. Mbah Sarti menatap keluar. Di halaman, di antara hujan dan kilat, terlihat sosok putih melompat pelan mendekat. Tubuhnya membengkak, kain kafan menempel di kulit berlendir, dan setiap kali petir menyambar, wajahnya menampakkan gigi hitam-hitam berlumur lumpur. Pergilah, Sarmadi, kau sudah menagih semua, teriak Mbah Sarti sambil menaburkan garam dan abu dupa ke tanah. Tidak ada lagi yang berhutang padamu. Suara gemuruh menjawab, lalu angin berputar kencang di sekitar rumah itu. Pohon bambu berderak, tanah di halaman retak, dan dari celahnya menyembur air hitam ke udara seperti darah mendidih. Di tengah pusaran itu, pocong Sarmadi berteriak panjang, suara parau bercampur jeritan dari banyak tenggorokan. Lalu tubuhnya terbakar cahaya merah dari dalam, meledak menjadi kabut lumpur yang menyiram seluruh halaman. Ketika hujan reda, yang tersisa hanyalah tanah lembek dan buku catatan utang yang kini kosong. Semua halaman memutih, tak ada tulisan satu pun. Kasim pingsan, sementara Mbah Sarti menatap buku itu dengan mata kosong. Sudah selesai, katanya pelan, tapi tanah ini akan selalu mengingat. Beberapa bulan kemudian, pemerintah memutuskan memindahkan warga. Desa Angger Jiplak perlahan ditinggalkan. Rumah-rumah lapuk, sawah berubah
jadi rawa. Namun, setiap kali hujan turun, orang-orang dari desa tetangga bersumpah mendengar suara koin jatuh di jalan, diikuti langkah berat melompat jauh di tengah kabut. Beberapa yang penasaran mencoba datang dan membawa pulang uang logam berlumpur dari sana, tapi tak seorang pun di antara mereka yang hidup lebih dari 3 hari. Rumor menyebar bahwa buku catatan utang Sarmadi tidak pernah benar-benar musnah. Kadang ia muncul di pasar loak atau di antara tumpukan barang bekas dengan halaman kosong yang perlahan menulis nama baru dengan tinta merah. Konon, siapapun yang menyentuhnya akan mendengar bisikan dari balik tanah. Utang tak pernah benar-benar lunas. Hingga kini, Desa Angger Jiplak tetap tercatat sebagai desa yang hilang tanpa jejak di peta kabupaten. Tidak ada yang tahu kemana warganya pergi. Namun, di malam tertentu, ketika hujan turun deras di Jawa Timur, beberapa pengendara yang melintas di jalan lama bersumpah melihat sosok pria membawa tas kain berjalan pelan di pinggir jalan. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku, dan dari dalam tasnya menetes air merah. Kalau kau mendengar bunyi koin jatuh di malam hari, jangan pungut, karena mungkin itu uang dari Sarmadi.